Halo Julprit, pace bene, masih demi culpa, masih dengan saya di sini. Kali ini kita mau berbicara tentang Pascalis Baillon, seorang kudus, seorang Fransiskan, seorang bukan pastor, tetapi seorang frater, hanya seorang frater saja sepanjang hidupnya, dan dia memberikan penghormatan yang istimewa terhadap perayaan Ekaristi. Sampai pada suatu waktu dia diutus pergi ke Perancis, dia dari Spanyol, ke Perancis untuk membuat argumen, membela presensia realis, kehadiran nyata. Ternyata di Ekaristi itu hadir Yesus Kristus sendiri. Dia membuat pembelaan ini di hadapan Protestan, terutama di hadapan Calvinis. Tetapi akhirnya dalam perdebatan itu muncul juga satu kelompok Protestan Huguenot, yang mencoba membuat pembunuhan kepadanya karena perdebatan ini dan karena kekesalannya kepada Pascalis Baillon. Tetapi akhirnya dia selamat dari percobaan pembunuhan itu. Dia hanya mengalami luka di bahunya. Dan akhirnya dia kembali ke Spanyol. Dan demikianlah hidupnya berakhir di Spanyol. Dia dimakamkan di Villarreal. Dan akhirnya dia menjadi salah satu orang kudus dalam gereja Katolik. Kalau kita berbicara tentang Pascalis Baillon, kita mengingat Fransiskan, kita mengingat monstran, pentahtaan sakramen Maha Kudus, dan kita juga mengingat penghormatan yang istimewa kepada perayaan Ekaristi sebagai sumber dan puncak dari perayaan iman kita. Sebelum kita berbicara tentang biografinya dan beberapa keterangan ringkas tentang hidupnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini bila itu dirasa perlu, dan tentu itu mendukung channel ini. Dan jangan lupa untuk like dan share kisah-kisah orang kudus dalam gereja Katolik. Siapa tahu berguna. Oke. Kita mau teruskan dengan mencoba membaca sedikit tentang biografi hidupnya. Dia, Pascalis Baillon, lahir tanggal 16 Mei 1540. 16 Mei, ada apa dengan 16 Mei? Pada waktu itu 16 Mei adalah hari Pentakosta. Maka ayahnya Martin Baillon dan ibunya Elisabeth Jubera menamai Pascalis Baillon dengan nama Pascual, karena orang tuanya teringat akan perayaan Paskah pada hari Pentakosta itu. Maka dia diberi nama Pascalis dengan nama akhir sebagai surname Baillon. Dia bernama Pascalis Baillon. Dia meninggal tanggal 17 Mei, sehari setelah ulang tahunnya pada tahun 1592, pada usia 52 tahun. Dan itulah makanya saya teringat membuat kisah Pascalis Baillon pada tanggal 17 Mei. Kebetulan karena hari ini hari Minggu, 17 Mei pada tahun 2020 adalah hari Minggu, maka peringatan tentang Pascalis Baillon tentu tidak dirayakan secara inklusif, secara universal di gereja, karena hari Minggu adalah puncak dari perayaan solemnity, hari raya dalam gereja Katolik. Maka peringatan fakultatif, peringatan wajib, pesta tentang orang kudus ditiadakan, digeser atau dirayakan secara tertutup di wilayah-wilayah tertentu. Dan perayaan Ekaristi pada hari Minggu adalah perayaan yang paling besar di dalam gereja, mengikuti perayaan Paskah. Oke, Pascalis Baillon lahir di Spanyol, di kerajaan Aragon katanya. Dan lahir pada tahun 1540, abad ke-16. Artinya apa? Pada abad itu hadirlah masa keemasan dari gereja Katolik, terutama di Spanyol. Muncul tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh pembaharu pada abad ini. Katakanlah Ignatius Loyola, Franciscus Xaverius, Teresa Avila, Johannes dari Salib, dan beberapa orang kudus lainnya. Tentu muncul juga pada abad itu tahun 1525, Ordo Capucin, dan Pascalis Baillon. Pascalis Baillon adalah seorang dari Ordo pertama Fransiskan dari kelompok OFM. Ordo pertama Fransiskan dibagi 3 kelompok, 3 bersaudara, OFM Conventual, OFM Conv, OFM tanpa embel-embel di belakangnya, dan OFM Capucin sebagai yang bungsu. Oke. Dari umur 7 tahun sampai umur 24 tahun diduga Pascalis Baillon bekerja sebagai seorang gembala. Mereka punya ternak domba dan Pascalis Baillon bertugas untuk menggembalakan ternaknya itu ke tempat penggembalaan.
Katanya ada 2 orang saudara yang lebih tua di keluarganya yang menjadi saudara sibling dari Pascalis Bailong ini. Pascalis Bailong tidak belajar di tempat formal, oke. Tapi dia memiliki semangat belajar yang tinggi, maka ketika dia pergi menggembala, dia membawa peserta 1 buku bersamanya dan dia meminta kepada orang yang bisa membaca untuk mengajarkan dia membaca. Mengajari dia membaca dan dia akhirnya tahu membaca. Dia adalah seorang yang sangat menghormati gereja, terutama perayaan Ekaristi. Setiap kali dia mendengarkan lonceng berbunyi, dia menyisihkan waktunya untuk memberikan penghormatan terhadap sakramen Ekaristi, dan dia mendalami ini secara istimewa sampai akhirnya dia merasa terpanggil untuk masuk ke biara, hidup sebagai seorang saudara. Sebagai seorang gembala, dia sangat bertanggung jawab. Ketika ternak dombanya membuat masalah di kebun orang, memakan tanaman orang lain, merusak pagar atau memberikan kerugian kepada orang sekitar, dia bersedia membuat ganti rugi. Ternyata dia seorang yang sangat bertanggung jawab. Dan akhirnya dengan bekal keutamaan ini, dia memutuskan masuk ke dalam biara. Dia masuk ke dalam biara dan akhirnya dia diterima di sana, dan dia sebenarnya diminta untuk sekolah menjadi seorang pastor, tetapi dia tidak bersedia. Dia hanya mau menjadi seorang saudara saja, menjadi seorang friar. Akhirnya dia bekerja sebagai penjaga pintu, tukang kebun, pemasak, peminta-minta di pinggir jalan untuk kebutuhan perutnya dan saudaranya, tetapi terutama untuk kebutuhan orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Tetapi karena dia tekun belajar juga dan memiliki perhatian istimewa kepada perayaan Ekaristi, pada tahun 1576 pimpinannya mengutus dia pergi ke Perancis untuk membuat pembelaan tentang Ekaristi di hadapan kelompok Protestan. Tetapi ya, perdebatan ini berujung buruk. Akhirnya dia mendapatkan luka di bahu karena dilempar dengan satu benda, katanya batu, oleh satu kelompok Protestan pada waktu itu, Huguenot. Lalu apalagi yang istimewa dari Pascalis Bailong? Ya, dia terkenal dengan penghormatan Ekaristinya, dan setiap kali kita menemukan gambar tentang Pascalis Bailong, sering kali muncul gambar monstran sebagai bentuk pentahtaan perayaan Ekaristi yang dihormati, dan akhirnya dia diangkat, dibeatifikasi tanggal 29 Oktober 1618 dan dibeatifikasi tanggal 16 Oktober 1690 menjadi Santo Pascalis Bailong, seorang kudus dari gereja kita. Pace e bene.